So motherfucking is not all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai model evolusioner dan flexibility. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dita Rosadharmayanti, PhD, selaku dosen mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak, dan juga teman-teman sekalian yang sudah nonton video kami pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mas Siti Fatima sebagai moderator yang akan memoderasi kelompok 5 dan bersama rekan saya. Baik, terima kasih moderator kita. Perkenalkan, nama saya Betty Nadia Mahernisa sebagai pemateri 1. Dan saya Muhammad Ilfan Oktariansyah sebagai pemateri 2. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi kita pada kali ini. Seiring dengan berjalannya waktu, perangkat lunak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada kali ini, kami akan memberikan sebuah analisis mengenai flexibility dan juga model evolusioner pada perangkat lunak, yang mana akan dipaparkan oleh pemateri kita pada hari ini. Namun sebelum itu, saya akan memberikan sebuah gambaran mengenai flexibility yang memiliki artian sebagai aplikasi yang bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan pengguna di kemudian hari. Namun menurut David Gallin, dalam buku SQE David Gallin, dinyatakan bahwa flexibility sendiri merupakan suatu kemampuan dan upaya yang diperlukan dalam kegiatan pemeliharaan, baik itu dalam segi perubahan maupun penambahan dalam perangkat lunak, yang mana di situ digunakan untuk peningkatan ataupun adaptasi terhadap perubahan dalam perusahaan. Baik, langsung saja, pemateri pertama kita, Catherine Nadia Khairanisa, akan membahas analisis pada hari ini. Selanjutnya ada poin analisis flexibility. Yang pertama itu pentingnya flexibility. Seberapa penting sih flexibility? Jadi aspek penting karena kemungkinan aplikasi untuk berkembang seiring waktu sesuai dengan kebutuhan sensitif. Penting juga menjaga perangkat lunak agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua itu ada peran dan kelangsungan flexibility. Jadi di sini isinya ada 5 teman-teman. Yang pertama kemampuan adaptasi, yang kedua kesesuaian perubahan modifikasi, yang ketiga peningkatan pelayanan atau adaptasi, yang keempat relevansi dan efektivitas, dan yang terakhir proses pemeliharaan. Teman-teman bisa baca deskripsinya di sini ya. 3. Contoh implementasi. Yang pertama, didesain dengan arsitektur modular untuk kemudahan perubahan. Yang kedua, menggunakan metode agile untuk perkembangan yang cepat. Dan yang ketiga, menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk konfigurasi. 4. Peningkatan flexibility. Untuk meningkatkan fleksibilitas perangkat lunak, perlu mempertimbangkan desain modular, pemisahan tugas, dan pengguna standar terbuka yang memudahkan pengembangan dan perubahan di masa depan. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Ilfan Oktariansyah. Namun sebelum itu saya akan memberikan sebuah sedikit gambaran mengenai materi kedua, yaitu model evolusioner. Yang mana model evolusioner ini merupakan model iteratif yang ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit. Namun kebutuhan dan produk dalam bisnis kadang-kadang berubah seiring dengan waktu berjalan. Dalam situasi ini, perekayasa harus mampu membuat perangkat lunak yang membutuhkan sebuah model proses yang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk perkembangan sepanjang waktu. Di sini kami telah menganalisis mengenai model evolusioner dan akan disampaikan oleh Saudara Ilfan Oktariansyah. Kepada Saudara Ilfan Oktariansyah, kami persilahkan. Kemudian di sini adalah poin analisis model evolusioner. Karakteristik tingkah laku model evolusioner, keberlangsungan model evolusioner, contoh model evolusioner, alasan dari model evolusioner tidak termasuk rekayasa perangkat lunak. Kemudian di sini karakteristik dan tingkah laku model evolusioner. Model ini memungkinkan perekayasaan perangkat lunak untuk mengembangkan lebih awal perangkat lunak yang disebut prototype. Model ini memanfaatkan umpan balik dari penggunaan atau pelanggan untuk melakukan perbaikan atau penambahan fitur prototype. Model ini mengulangi proses pengembangan prototype hingga mencapai versi akhir perangkat lunak yang memenuhi semua spesifikasi persyaratan. Model ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian keberlangsungan model evolusioner. Model evolusioner memiliki keberlangsungan yang tinggi saat produk bisnis kadang-kadang berubah seiring laju banyak perkembangan teknologi. Oleh karena itu, model evolusioner dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dengan cara mengembangkan model sedikit demi sedikit. Kemudian contoh model evolusioner. Model prototyping, model spiral, model incremental, dan model agile. Kemudian alasan dari model evolusioner tidak termaksud rekayasa perangkat lunak. Model evolusioner tidak termasuk dalam kategori rekayasa perangkat lunak klasik karena pendekatan untuk menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam cara mengembangkan perangkat lunak tersebut. Sekian, terima kasih.
Jadi, dari dua pernyataan tersebut kita telah mendapat kesimpulan bahwasannya perangkat lunak memerlukan sebuah flexibility dan juga model evolusioner untuk perkembangan dalam perangkat lunak. Baik teman-teman, itulah segala materi yang telah kami bahas. Sebelum penutupan, saya ada satu pantun nih. Kesepian menunggu kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.